Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NPM 4181167. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketplace atau tempat penjualan online yaitu Shopee. Nah, tugas ini dibuat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya pada semester dasar ini. Nah, di sini saya akan membahas marketplace yaitu bernama Shopee. Siapa sih di sini yang nggak kenal Shopee? Itu sebuah marketplace yang sudah besar yang sering kita gunakan untuk belanja online kebutuhan sehari-hari kita. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pertama, saya akan membahas tentang sedikit sejarah tentang Shopee. Jadi, Shopee itu didirikan oleh Chris Peng, yaitu sosok yang berada di balik kesuksesan Shopee. Pria yang menjadi CEO ini merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura yang juga pernah memimpin Lazada dan juga Zalora. Saat ini Shopee dikelola oleh Garena Group yang sudah berubah nama menjadi Sea Group dan didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Konsep yang disungguhkan platform ini adalah sebagai pasar mobile sentris, artinya user bisa menjelajahi produk shopping dan berjualan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, marketplace ini juga melengkapi fitur dengan pilihan pembayaran yang sangat mudah diakses. Maka dari itu tidak heran bila platform ini sangat disukai oleh para ibu rumah tangga yang senang dengan sesuatu yang praktis, bisa belanja dan bayar langsung di satu tempat. Nah, Shopee ini sudah memiliki pasar yang luas gitu di Asia maupun di mancanegara, dari Indonesia, Malaysia, Singapura hingga ke Afrika. Nah, tujuan Shopee ini itu yang ingin dicapai itulah untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi guna mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Oke, lanjut. Nah, keunggulan yang ditawarkan Shopee yaitu andalnya menurut riset pada tahun 2017, sebuah survei mengungkapkan bahwa sebanyak 73% ibu rumah tangga memilih Shopee sebagai aplikasi belanja favorit pertama. Sementara itu, sebanyak 54% memilih Tokopedia dan 51% memilih untuk Lazada. Mereka juga menetapkan Instagram dalam pilihan keempat dengan persentase sebesar 50%. Ini merupakan salah satu bukti bahwa platform ini sangat dicintai oleh masyarakat. Pencapaian di atas itu tidak lepas dari kelebihan marketplace ini dalam permohonan produk harga yang bersaing bahkan sangat murah dan kemudahan dalam pembayaran. Berikut ini diantaranya adalah keunggulan dari Shopee. Satu itu adanya fitur gratis ongkir. Kedua, selalu memberikan program menarik. Ketiga, pembayaran yang mudah. Interface aplikasi yang mudah dijalankan bahkan oleh pemula. Kecepatan transaksi dalam berbelanja. Dan yang terakhir, transparansi karena bisa mengecek resi Shopee dengan mudah. Lanjut. Nah, di sini kita dapat lihat dari hasil yang didapatkan. Nah, di sebelah sini yaitu Shopee dalam Android, yaitu di Google Play Store, lalu di sebelah kiri itu dari Apple Store atau App Store gitu. Nah, di sini kita dapat lihat Shopee di Google Play Store mendapatkan ulasan terbaik itu 4,6 dari 5 rate-nya. Dengan 9 juta ulasan, yaitu dia rating terbesar ketiga dan sudah 100 juta pengguna gitu yang sudah mendownload. Lalu untuk di Apple Store sendiri, itu dia mendapatkan rating pertama sebagai sebuah marketplace yang sering di-download. Oke, lanjut. Itu merupakan sebuah riset yang dapat kita lihat secara langsung gitu apabila kalian pengguna Android ataupun juga pengguna Apple. Nah, keuntungan yang ditawarkan oleh Shopee itu pertama ada aplikasi mudah digunakan. Yang seperti kita ketahui bahwa sebuah marketplace bisa dikatakan memiliki keuntungan itu apabila pertama aplikasi mudah digunakan. Jadi apabila kalian yang keseharian yang menggunakan laptop, kalian bisa search shopee.com di Google ataupun di App Store.
Lalu untuk pengguna HP bisa kalian download di Google Play Store ataupun di App Store. Lalu untuk pengguna PC juga kalian bisa dapat mencarinya di Google. Ya, sangat mudah lah gitu untuk marketplace ini ditemukan dan dapat digunakan. Lalu pembayaran beragam. Nah, di Shopee sendiri proses pembayarannya itu sangat beragam gitu. Jadi kalian bisa pembayaran melalui Indomaret, gunakan data transaksi yang setelah kalian dapatkan apabila sudah check out, sama juga dapat di Alfamart, atau kalian bisa menggunakan sebuah fitur di Shopee, yaitu adalah Shopee Pay, di mana Shopee Pay itu seperti dompet online lah gitu. Jadi kalian bisa mengisi dulu saldo Shopee Pay kalian melalui Alfamart atau Indomart, lalu apabila kalian yang cashless atau sistemnya sering menggunakan ATM, kalian juga bisa menggunakan m-banking ataupun transfer via bank. Lalu di sini juga Shopee menawarkan fitur COD, yaitu cash on delivery, di mana cash on delivery ini kalian membeli barang terlebih dahulu, maka nanti setelah barang sampai pada kalian, kalian bisa dapat melakukan pembayaran secara langsung. Nah, apabila ibu-ibu rumah tangga ataupun kalian yang masih di bawah 17 tahun atau tidak memiliki ATM, atau ibu-ibu yang terkendala tidak bisa menggunakan teknologi, itu bisa menggunakan fitur cash on delivery. Itu sangat memudahkan kalian dalam bertransaksi, jual ataupun beli. Oke. Di dalam Shopee pun terdapat fitur yang dapat menarik kalian gitu untuk menggunakan Shopee. Itu ada, pertama, mereka bisa menawarkan voucher gratis ongkir bagi kalian yang baru mendownload Shopee, ataupun kalian yang sudah mendaftarkan Shopee lebih lama dan menjadi pelanggan tetap, itu kalian bisa mendapatkan gratis ongkir. Lalu kedua itu ada cashback. Nah, cashback di sini adalah kalian apabila membeli barang, maka kalian akan mendapatkan keuntungan juga gitu. Jadi kalian belanja tapi dapat uang juga gitu. Lalu ada Shopee Pay. Nah, Shopee Pay ini seperti dompet online kalian gitu. Jadi kalian hanya perlu mengisi dompet online kalian, lalu nanti setelah pembelian kalian tidak perlu lagi memasukkan rekening ataupun pembayaran melalui Indomaret ataupun Alfamart gitu. Lalu seperti yang tadi sudah dibahas, ada fitur COD adalah cash on delivery, yaitu proses pembayaran di mana kalian bisa membeli barang terlebih dahulu, baru bisa melakukan pembayaran seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas fitur-fiturnya. Pertama, yaitu adalah fitur gratis ongkir. Fitur ini merupakan salah satu layanan yang diandalkan dari Shopee. Adanya program gratis ongkir ini memang memudahkan penjual dan pembeli di marketplace ini, yaitu penjual di Shopee bisa mendapatkan tokonya dengan fitur gratis ongkir dengan cara sangat mudah. Jika pada pengaktifan fitur gratis ongkir ini sudah disetujui, pada postingan produk akan muncul tulisan gratis ongkir. Nah, ini pun sangat bisa bermanfaat gitu untuk toko ataupun juga untuk pembeli gitu. Pertama, si toko itu dapat mendapatkan banyak customer, dan si customer juga mendapatkan keuntungan bahwa wah, di toko ini ternyata memiliki gratis ongkir, yaitu misalkan minimal pembelanjaan seperti 100.000 maka akan mendapatkan gratis ongkir. Jadi kedua belah pihak akan mendapatkan sebuah keuntungan gitu. Lanjut, ada fitur cashback. Di sini kayak kalian akan diberikan potongan harga saat pembelian. Perlu diketahui juga cashback Shopee ini ada dua jenis, yaitu bentuk Shopee Pay dan bentuk Shopee Coin. Lalu dua-duanya bisa digunakan untuk pemotongan harga belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur cashback Shopee ini, cukup dilakukan klaim pada saat penawaran dan saat melakukan checkout pengguna masukkan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayaran. Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwa cashback ini sangat menguntungkan juga gitu bagi pembeli gitu. Jadi kalian sedang melakukan pembelian tapi kalian juga mendapatkan uang gitu. Oke, lanjut, ada Shopee Pay. Shopee Pay ini merupakan sebuah uang elektronik di mana yang dimiliki oleh Shopee dan dapat digunakan berbagai transaksi gitu. Jadi Shopee juga bisa dikirim dari dan ke rekening bank. Tidak hanya itu, ada beberapa toko yang uang memberikan diskon khusus dengan pemakaian Shopee Pay, sehingga pengguna bisa belanja dengan lebih mudah dan cepat. Sedangkan Shopee Coin merupakan sebuah reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau saat bermain Shopee Game. Nah, saya tadi belum menjelaskan tentang di dalam Shopee pun itu tersebut ada sebuah game gitu. Game itu
game tersebut itu bisa mendapatkan koin. Nah, koin tersebut bisa ditukarkan nanti entah kalian bisa mendapatkan cashback dalam pembelian ataupun mendapatkan gratis ongkir itu seperti kayak ada goyang Shopee atau Shopee Tanam, itu sebuah fitur yang ditawarkan juga di Shopee. Lanjut ada cash on delivery. Nah, cash on delivery itu merupakan fitur di mana bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang sampai. Shopee itu bekerjasama dengan perusahaan pengiriman ekspedisi dari JNT untuk menjalankan layanan ini. Cara penggunaannya yaitu saat checkout, pilih option bayar di tempat pada pilihan pembayaran. Nah, ini bagi kalian nih, para pengguna Shopee yang di bawah 17 tahun dan belum memiliki ATM sendiri ataupun masih menggunakan ATM orang tua kalian, jadi kalian bisa menggunakan sistem cash on delivery. Jadi kalian membeli barang dulu, baru dibayar pada saat barang itu sampai. Seperti itu. Nah, di sini juga Shopee itu memiliki sebuah software atau pendukung gitu dalam penggunaannya. Nah, di sini ada pertama untuk pengguna Android pasti kalian bisa menggunakan Google Play Store, lalu untuk pengguna Apple kalian bisa mendapatkan di iOS, lalu untuk pengguna PC jangan khawatir, Microsoft Windows pun sudah mendukung aplikasi Shopee ini. Jadi kalian sangat dimudahkan dalam penggunaan atau ingin menginstal Shopee. Oke, lanjut. Nah, di Shopee sendiri itu dia memiliki strategi marketing yaitu menggunakan influence. Bisa dapat kita lihat di sini dalam proses marketing itu Shopee itu banyak sekali menggunakan artis-artis luar ataupun dalam negeri gitu. Di sini saya mengambil contoh sebagai anggota dari Blackpink gitu. Bisa dilihat dalam marketing Shopee itu mereka menggunakan artis-artis yang terkenal untuk memasarkan marketplace mereka lebih luas gitu, tidak hanya sebatas penggunaan di Asia ataupun di Eropa gitu. Jadi jangkauannya itu sangat luas. Lalu iklan, iklan tersebut juga kita dapat mengetahui bahwa setiap kita ingin nonton itu pasti selalu ada iklan. Nah, iklan itu bisa berupa Shopee ataupun pesaingnya juga gitu. Lalu di TikTok kita juga dapat bisa melihat bahwa TikTok ini sedang tren lah gitu beberapa tahun ke belakang itu. Jadi sangat dimanfaatkan gitu para pengguna Shopee. Jadi kalian bisa dapat melihat barang-barang yang direkomendasikan oleh para influencer yang kalian ikuti melalui media TikTok. Lalu Instagram. Nah, Instagram ini pun juga sangat berguna gitu. Karena apabila kalian memiliki toko, kalian hanya tinggal menaruh link Shopee toko kalian di bio Instagram kalian. Lalu apabila kalian memiliki sebuah followers banyak, maka kalian tinggal hanya menyuruh para followers kalian untuk mengklik toko shop marketplace kalian yang berada di dalam Shopee tersebut. Lalu sponsorship. Nah, di sini pun kita dapat melihat bahwa Shopee itu memiliki strategi marketing yang bagus karena dia sudah bisa merambah ke dalam televisi ataupun ke dunia game. Kita dapat bisa lihat bahwa di Mobile Legends sendiri pun Shopee itu sudah masuk ke sponsorship dari sebuah namanya sebuah tim dari permainan Mobile Legends itu sebagai sponsorshipnya dia gitu. Jadi Shopee ini memiliki strategi marketing yang cukup luas lah untuk menjangkau para konsumennya yang berada di luar negeri ataupun di dalam negeri. Oke, di sini saya akan membahas strategi marketing Shopee. Nah, pertama iklan. Nah, salah satu untuk menaikkan traffic dengan cepat itu yaitu dengan beriklan di Shopee. Tentu saja kita harus membayar iklan tersebut juga. Dan kita juga harus membayar setiap klikannya. Nah, cara ini juga merupakan sebuah langkah marketing di luar dari pendapatan hasil kenaikan dari hasil traffic penjualan ataupun traffic kenaikan omset. Jadi, proses ini pun sangat dapat menaikkan traffic toko kalian gitu. Tidak perlu melihat dari traffic penjualan ataupun kenaikan omset. Dari sini pun, dari iklan pun juga dapat menaikkan traffic pemasukan kalian gitu. Itu di luar dari penjualan ataupun dari omset pendapatan. Lalu kedua itu ada maksimalkan semua promo di Shopee. Nah, bagi kalian pengguna Shopee itu, kalian bisa dapatkan promo-promo itu banyak sekali gitu. Jadi semua promo itu apabila kalian mendapatkan, kalau bisa digunakan sampai habis gitu, dari promo flash sale, paket combo hemat. Ini juga
untuk para pemilik toko itu juga merupakan sebuah langkah yang baik gitu, karena dapat mengundang banyak customer gitu ke toko kalian, lalu akan mendapatkan kepercayaan dari customer seperti itu. Lalu ketiga itu adalah sosial media. Dengan bantuan sosial media pun itu sangat berpengaruh dalam menaikkan hal traffic penjualan yang menguntungkan. Apabila kalian memiliki toko online yang terdaftar dalam Shopee, kalian hanya perlu menaruh link toko itu di dalam bio sosial media kalian gitu. Jadi kalian hanya perlu nge-blast toko kalian di apa itu namanya, di Insta Story kalian ataupun di status kalian gitu. Lalu nanti para followers kalian atau pengikut kalian hanya tinggal mengklik tersebut, lalu akan terhubung ke marketplace toko milik kalian sendiri gitu. Oke, lalu dapat kita ketahui bahwa dari strategi marketing Shopee atau strategi yang dimiliki Shopee itu memiliki dampak. Dampaknya itu yang kita ketahui bahwa dampak yang dirasakan oleh para pengusaha itu sangat efektif dan juga bermanfaat. Karena dengan adanya kenaikan traffic yang sudah dilakukan akan menimbulkan sebuah kepercayaan konsumen terhadap barang yang ingin dibeli oleh para customer. Mulai dari followers toko yang menambah, ulasan toko semakin banyak, dan juga tingkat popularitas toko pun dapat lebih dipercaya gitu. Jadi dampak yang dilakukan Shopee itu sebenarnya memiliki dampak yang bermanfaat gitu untuk Shopee-nya ataupun sebagai si pembeli dari marketplace Shopee gitu. Jadi sangat minim gitu kerugian yang didapatkan dari dampak strategi marketing Shopee itu. Minim ya, bukan berarti tidak ada, tapi minim. Oke. Nah, di sini pun merupakan tampilan dari interface Shopee. Nah, kenapa di sini lebar? Karena saya menggunakan tampilan interface dari PC ataupun laptop gitu. Jadi dapat terlihat banyak gitu. Ada fitur-fiturnya di dalam sini gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya, lalu ada fitur-fitur apa saja yang di dalam Shopee, bagaimana cara pembelian melalui online atau pembayaran secara online gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi penggunaan Shopee. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, itu lagi. Lalu kita masuk, kita search di sini. Oke. Nah, oke, kita bisa langsung. Karena saya di sini masih menggunakan Yahoo, kita pergi ke Google terlebih dahulu. Lalu di pencarian Google kita tinggal tulis Shopee. Nah, lalu di sini. Nah, kita langsung bisa terhubung Shopee. Nah, di sini kan bisa dilihat langsung ada promo gitu. Jadi Shopee ini sangat pintar gitu dalam pemasaran produk-produk yang ada di dalamnya gitu. Jadi ketika kalian baru masuk ke dalam aplikasi tersebut, tampilan interface pasti kalian akan disuguhkan oleh promo-promo menarik gitu, dari promo cicilan ataupun gratis ongkir ataupun ekstra diskon gitu. Oke, di sini langsung saja kita coba bagaimana sih cara penggunaan Shopee gitu. Nah, di sini apabila kalian belum memiliki akun, kalian bisa mendaftar. Lalu apabila yang sudah memiliki akun, kalian tinggal login gitu. Nah, di sini saya tidak akan rinci gitu bagaimana cara daftar atau login gitu. Di sini langsung saja saya memberitahu bagaimana cara membeli barang di dalam Shopee secara jelas dan singkat dan padat. Oke, di sini saya akan memberikan contoh sebuah toko itu sebuah toko yang bernama Insomnia. Nah, di sini kita dapat lihat Insomnia. Nah, kita dapat lihat nih di dalam Shopee itu toko dapat bekerja sama dengan Shopee itu memberikan diskon atau promo-promo yang menarik gitu. Kita ambil salah satu contoh ini hoodie gitu. Hoodie ini kita dapat lihat dia memiliki juga garansi, lalu juga kita langsung saja. Nah, di sini pertama apabila kalian ingin barang itu kalian pilih ukuran terlebih dahulu, misalkan ini M. Nah, di sini juga kita dapat melihat pengiriman gratis ongkir. Kita pilih pengiriman di mana, misalkan saya di Bekasi.
karena Bekasi itu masuknya Jawa Barat, kita pilih. Oke. Lalu saya masuknya di kota Bekasi. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat, dapat lihat pengirimannya pun gratis ongkir gitu. Padahal saya pun pengguna yang belum login ataupun yang belum daftar gitu. Jadi Shopee ini sangat menarik gitu. Oke, setelah itu kan kalian sudah cocok dengan ukurannya, lalu ingin membelinya berapa, lalu langsung beli sekarang. Nah, di sini kan perlu login. Nah, di sini saya akan login menggunakan Google saja. Nah, oke. Langsung kita klik. Oke, maaf. Langsung kita beli sekarang. Nah, di dalam setelah kalian beli sekarang, kan tadi terdapat fitur-fitur yang didukung yang ada di dalam Shopee gitu. Kan saya ini sudah nih. Sudah, lalu ada di sini kita dapat lihat total pembelian produk 350.000. Lalu nah di sini juga ada voucher nih, kita gunakan saja. Nah, oh sayang sekali tapi vouchernya sudah habis. Nah, di sini kalian jika baru pertama kali download Shopee, pasti kalian akan mendapatkan gratis ongkir ataupun voucher lain gitu, cashback dari toko yang kalian kunjungi. Oke, di sini kita langsung check out. Nah, di sini kalian perlu masukkan alamat pengiriman, lalu dilihat lagi produk pesanannya sesuai atau belum. Lalu di sini kalian masukkan voucher Shopee jika ada dan juga. Nah, di sini saya memiliki koin sebesar 1.875 koin Shopee. Nah, ya kan berarti termasuk ke dalam potongan 18.750 itu jika kalian memiliki koin Shopee. Nah, koin Shopee ini didapatkan apabila kalian sudah lama menggunakan Shopee gitu. Jadi kalian akan mendapatkan benefit sebuah koin gitu. Ataupun kalian bermain game yang ada di dalam Shopee seperti Goyang Shopee, Shopee Tanam seperti itu. Nah, di sini kita dapat lihat ada juga metode pembayaran gitu. Nah, di sini ada Shopee Pay, ya kan? Seperti fitur yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini fitur COD tidak didukung karena mungkin tokonya lebih mengutamakan dari transfer bank atau dari kartu kredit atau debit online ataupun dari Alfamart, Alfamidi, Indomart ataupun yang lainnya. Nah, di sini apabila kalian ingin transfer bank, kalian tinggal klik transfer bank lalu pilih bank apa yang kalian punya gitu. Sudah. Lalu kalau apabila dengan kartu kredit, tinggal kalian klik kartu kredit, bayar dengan kartu kredit apa. Lalu jika ada Alfamart, nah kalian akan dikenakan sebuah fee, dikenakan sebuah pajak gitu, biaya penanganan sebesar 2.500 gitu. Lalu di sini juga Indomaret sama. Nah, di sini kalau misalkan kalian pilih Indomaret atau Alfamart, itu kalian tinggal klik buat pesanan. Nah, setelah dibuat pesanan, maka kalian akan mendapatkan sebuah kode pembayaran gitu. Nah, kode pembayaran ini kalian tinggal kasih ke kasir Indomaret ataupun Alfamart nanti, lalu masukkan, maka kalian akan membayar dengan jumlah yang sudah tertera di total pembayaran. Dengan waktu yang sudah ditentukan itu selama 1 kali 24 jam. Apabila kalian tidak melakukan pembayaran selama 1 kali 24 jam, maka barang tersebut dianggap kalian tidak menjadi beli barang tersebut, maka kalian tercancel secara otomatis. Lalu kita klik OK. Nah, setelah OK, maka kembali ke tampilan seperti semula. Nah, apabila pada saat pengiriman ataupun kalian sudah bayar nih, tiba-tiba barangnya kosong, kalian bisa melakukan dibatalkan atau dari tokonya akan membatalkan. Jadi fiturnya itu sangat mudah seperti itu. Lalu kita dapat lihat di sini ya di voucher saya. Nah, ini apabila terdapat voucher. Nah, ini sebuah voucher. Lalu di sini ada voucher Shopee Pay.
Lanjut. Nah, di sini ada sebuah keranjang gitu yang menandakan bahwa ini barang-barang yang kalian sudah beli ataupun riwayat barang apa saja yang ingin kalian beli gitu. Ini juga ada koin Shopee. Nah, di sini kita lihat itu. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu penggunaan Shopee itu. Kalian dapat menggunakannya di HP, di laptop atau di PC. Lalu dalam pembayarannya juga mudah, dalam sistem pembeliannya juga mudah. Jadi sangat minim lah terjadi namanya kesalahan gitu. Nah, di sini kita dapat lihat nih fiturnya ada Shopee pilih lokal, elektronik, pulsa tagihan, sangat lengkap. Nah, di sini juga terdapatkan flash sale barang-barang dari toko-toko gitu. Oke. Nah, ini kan apabila dari Shopee-nya langsung. Nah, saya akan mencoba apabila sebuah toko sudah mendaftarkan link toko tersebut di bio Instagramnya. Ini saya ambil contoh Instagramnya. Instagram, lalu kita pilih, masuk login. Nah, di sini masih sama, pilih Insomnia. Nah, di sini dapat lihat nih, ada sebuah link yang menuju ke Tokopedia. Nah, ini kita pilih Shopee karena kan saya kan mau Shopee. Nah, di sini dapat lihat kan ada sebuah tulisan swipe up. Itu untuk HP tinggal kalian swipe up. Kali ini tinggal kita see more. Nah, akan langsung terhubung ke dalam marketplace-nya Insomnia yang ada di dalam Shopee gitu. Nah, kalian dapat dilihat nah, di sini kebetulan toko sedang melakukan sebuah diskon gitu besar-besaran karena Shopee itu terkenal dengan flash sale-nya, yaitu misalkan Shopee 11, 22, 11, 12, 12, ataupun Shopee pembelanjaan jam 12 malam gitu. Jadi fitur Shopee pun tuh memiliki sebuah apa ya? Sebuah dampak strategi marketingnya tuh bagus gitu. Jadi dia dapat menggait customer-nya itu sangat gampang gitu karena tawaran diskonnya itu sangat menggiurkan gitu. Oke, mungkin itu cukup untuk cara penggunaan Shopee. Apabila kalian ingin menggunakan, ikuti saja langkah-langkahnya seperti yang saya sudah jelaskan, itu sangat mudah. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Lanjut. Nah, setelah kita simulasi penggunaan Shopee, nah di sini tidak lengkap atau tidak enak apabila kita tidak membahas keuntungan, kekurangan, dan kelemahan, kritik, dan saran untuk Shopee gitu. Di sini saya akan membahas keuntungan menggunakan Shopee terlebih dahulu. Nah, dalam menggunakan Shopee itu memiliki sebuah keuntungan, yaitu memiliki aplikasi yang mudah digunakan setiap kalangan, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu cara pembayarannya itu beragam. Kalian bisa transfer, bayar Indomaret, Alfamart, atau menggunakan sistem COD atau Shopee Pay, ataupun fitur-fitur lain gitu yang ada di dalam Shopee itu sendiri. Lalu juga dia juga memberikan sebuah promo menarik gitu. Keuntungan kalian tuh jika menggunakan Shopee gitu. Tadi saja saya belum login saja kalian sudah ditawarkan oleh gratis ongkir gitu. Oleh sebuah toko yang sedang menggunakan target strategi marketingnya itu dengan gratis ongkir itu untuk menarik para pelanggan ke dalam toko mereka gitu. Lalu itu ada namanya cashback juga, keuntungan kalian menggunakan Shopee itu. Sebenarnya bukan hanya di Shopee saja, tapi di marketplace lain pun juga kalian bisa mendapat cashback. Jadi kalian belanja, tapi kalian harus mendapatkan uang juga gitu dari hasil pembelanjaan kalian. Ini sebuah keuntungan. Lalu ada kekurangan menggunakan Shopee. Itu dalam prosesnya itu sering ditemukan bahwa customer service-nya itu slow respon gitu. Apabila ada kendala dalam pengiriman atau ingin melakukan cancel barang ataupun promonya sudah habis gitu. Jadi untuk responnya pun tuh sangat lama gitu. Jadi ini sebuah kekurangan yang harusnya sudah diperbaiki gitu. Karena Shopee itu
sudah memiliki nama yang besar gitu di kalangan semua usia gitu. Jadi sebaiknya dihindari gitu terjadinya slow respon, karena kepuasan pelanggan itu dituntut adalah paling nomor satu gitu, karena kepuasan pelanggan sangat menentukan apakah marketplace tersebut sangat cocok untuk kalangan luar ataupun tidak cocok gitu. Lalu ada ketentuan promo gratis ongkir yang diberikan itu menyulitkan. Nah ya, kadang-kadang kita dapat temui bahwa tulisannya gratis ongkir apabila minimal pembelanjaan 200.000, sedangkan kita ingin belanja misalkan hanya satu produk dengan harga 100.000 gitu kan, kayak yang jadinya aduh kenapa nggak beli dua ya, tapi uangnya nggak cukup gitu. Jadi kayak yang sedikit merepotkan gitu untuk orang-orang yang memiliki memang budget yang minim gitu. Sebaiknya apabila ingin gratis ongkir, minimal pembelanjaan misalkan di bawah 50.000 ataupun ataupun mendapatkan cashback gitu. Jadi jangan terlalu memberatkan gitu. Lalu yang terakhir itu sering menemui penjual yang kurang ramah. Ya, kita dapat menemui beberapa toko gitu yang adminnya tuh sangat tidak ramah, kayak membalasnya lama ataupun dalam chattingannya itu dia tidak terkesan memberikan sebuah pengarahan ataupun tidak memberikan pengetahuan terhadap konsumen gitu, bahwa misalkan kita beli cincin lah online di Shopee gitu, tapi dia tidak memberikan keterangan yang pasti gitu untuk ukuran M tuh kira-kira berapa diameternya gitu, terus sebagai contoh gitu. Oke, itu kekurangannya. Nah, untuk kritik dan sarannya untuk Shopee ke depannya itulah menurut saya itu dalam respon setiap pembelian yang dibelikan itu terlalu ramah itu untuk kritiknya. Kedua tuh kejelasan terhadap ketersediaan barang, apabila stok sudah habis tuh sering tidak ada kejelasan, tidak diberikan keterangan gitu. Tiba-tiba ketika yang di check out tulisannya stok barang sudah habis gitu. Itu kan sangat menjengkelkan gitu. Karena kita sudah senang-senang ingin membeli barang yang ingin kita beli, tapi ketika ingin pembayaran stoknya habis. Lalu sulit dalam menggunakan promo yang sudah disediakan. Seperti tadi, ingin belanjanya 100.000, tapi untuk gratis ongkirnya kalian minimal pembelanjaan 200.000 gitu. Itu sangat memberatkan gitu. Lalu untuk sarannya ya pertama itu meningkatkan kembali komunikasi dalam merespon setiap pembelian terhadap para pembeli gitu. Jadi jangan sampai ada respon yang buruk gitu dari konsumen ke pihak Shopee gitu. Lalu kedua itu memberikan kejelasan terhadap ketersediaan barang apabila stok barang sudah habis. Jadi diusahakan apabila barang itu sudah mendekati mau habis, lebih baik tulisannya stok barang sisa satu gitu. Terkadang beberapa toko tidak memberikan keterangan tersebut, tapi tidak semua toko, tapi hanya beberapa. Lalu yang terakhir itu memberikan kemudahan dalam penggunaan promo. Tadi sudah dijelaskan bahwa ya apabila ingin digunakan gratis ongkir ya minimal di bawah 50.000 ataupun pembelanjaan di atas 100.000 gitu. Jadi semua kalangan dapat merasakan promo yang sudah ditawarkan oleh Shopee gitu. Oh ya, sama satu lagi fitur yang sekarang sedang dikembangkan oleh Shopee adalah Shopee Food. Nah, Shopee Food ini di mana kita juga dapat berbelanja makanan gitu, ataupun ingin membeli makanan. Kita tahu bahwa corona ini kan sedang dilakukan namanya cashless gitu. Jadi apabila kalian menggunakan fitur Shopee Food, kalian hanya tinggal duduk di rumah, kalian pesan makanan yang ingin kalian beli, lalu juga kalian tinggal bisa membayar melalui Shopee Pay ataupun sistem COD ataupun transfer bank. Jadi fitur di Shopee itu sekarang sudah merambah ke arah di mana para pengguna itu hanya tinggal duduk diam saja di rumah, tapi kami yang akan melayani seluruh kegiatan pembelian barang yang telah kalian lakukan. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan marketplace Shopee. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan ada kelebihan, mohon dikoreksi. Kelebihan apa yang informasinya saya sudah sampaikan, dan ya ini merupakan sebuah tugas akhir
dari mata kuliah e-commerce. Terima kasih untuk Mas Haris selaku dosen dari mata kuliah e-commerce dan juga teman-teman saya yang sudah membantu dalam memberikan informasi mengenai hal apa saja yang dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.